Greenfields memiliki komposisi kandungan lemak sebanyak 9 gram, karbohidrat sebanyak 11 gram, protein sebanyak 8 gram, dan kandungan lainnya seperti vitamin A, B1, B2, kalium, kalsium, fosfor, magnesium, dan zinc. Yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yaitu analisis protein secara kualitatif maupun kuantitatif. Berikut penjelasan analisis protein secara kualitatif. Uji biuret protein berfungsi untuk mengetahui ada atau tidaknya ikatan peptida pada suatu sampel atau produk yang ditandai dengan perubahan warna menjadi ungu jika dalam produk atau sampel tersebut terdapat ikatan peptida. Mengapa demikian? Perlu teman-teman ketahui sebelumnya, ikatan peptida itu ikatan antara gugus karbonil dengan gugus amina. Jika kita mempunyai sampel mengandung ikatan peptida dan reaksi biuret yang mengandung Cu2+ pada suasana basah, jika kita reaksikan maka akan terbentuk kompleks. Kompleks di situ atau disebut biasa dengan biuret kompleks. Kompleks inilah yang ditandai dengan perubahan warna ungu pada sampel yang mengandung protein. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang uji Million. Uji Million digunakan untuk menentukan adanya asam amino tirosin dalam suatu protein. Cara melakukannya uji Million yaitu memasukkan 1 mili sampel ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan 2 atau 3 tetes larutan Million. Selanjutnya panaskan dalam air mendidih atau di atas pembakar spiritus. Jika hasilnya positif, ditunjukkan adanya endapan berwarna merah. Kemudian uji Nein-Heinrich. Uji ini digunakan untuk identifikasi asam amino bebas yang terdapat dalam sampel. Cara melakukannya yaitu dengan melarutkan 1 mili sampel dan ditambah 3-5 tetes larutan 1% Nein-Heinrich. Selanjutnya dipanaskan atau ditempatkan dalam air mendidih. Jika positif, ditandai dengan adanya perubahan warna menjadi ungu biru. Analisis protein secara kuantitatif itu dibagi menjadi 2. Yang pertama dengan metode Gilda, yang kedua dengan metode spektrofotometri. Nah, metode Gilda itu apa sih? Metode Gilda adalah metode dengan mengukur kadar protein secara kasar melalui perhitungan banyaknya kandungan nitrogen yang ada pada produk pangan. Lalu dikonversi menjadi kadar protein melalui perhitungan faktor konversi. Tahapan dari metode Gilda sendiri. Yang pertama itu destruksi. Jadi sampel Greenfield, sampel ini itu dicampur dengan asam sulfat atau H2SO4 dan beberapa katalis tembaga atau selenium ke dalam labu Gilda. Lalu campuran tersebut dipanaskan. Proses pemanasan itu mengubah nitrogen yang terdapat dalam protein menjadi senyawa amonium atau NH4+. Setelah proses destruksi selesai, larutan akan menjadi transparan, di mana ini menandakan bahwa semua nitrogen telah dikonversi menjadi bentuk yang bisa diukur. Setelah itu tabung didinginkan. Yang kedua yaitu tahap destilasi. Setelah destruksi, larutan amonium tersebut akan didestilasi dengan menambah alkali seperti natrium hidroksida untuk mengubah amonium menjadi amonia atau NH3. Lalu amonia yang terbentuk diambil dan ditangkap dalam larutan asam borat H3BO3 yang bertujuan untuk mengisolasi amonia sehingga dapat diukur secara akurat. Nah, yang ketiga itu dengan titrasi. Larutan yang mengandung amonia kemudian dititrasi dengan larutan asam standar yang biasanya kita pakai HCl untuk menentukan jumlah amonia yang ada. Nah, lalu dari hasil titrasi, kadar nitrogennya dihitung dan dikonversi menjadi protein menggunakan faktor konversi. Karena produk kita ini susu cair, maka faktor konversinya yaitu 6,38. Lalu, apa sih kelebihan dari metode Gilda itu sendiri? Yang pertama, akurasi tinggi, namun lebih akurat ke sampel yang berwujud padat. Yang kedua, dapat mendeteksi nitrogen non-protein. Yang ketiga, standarisasinya itu standar internasional, sehingga hasilnya bisa dibandingkan secara luas di berbagai industri ataupun penelitian. Nah, lalu apa sih kekurangan dari metode Gilda itu sendiri? Yang pertama, waktu dan tenaganya itu cukup banyak.
Yang kedua, analisis ini menggunakan bahan kimia yang berbahaya seperti H2SO4. Yang ketiga, tidak cocok untuk semua jenis produk cair. Nah, untuk analisis protein secara kuantitatif yang kedua yaitu menggunakan spektrofotometer. Nah, apa sih itu? Analisis protein secara kuantitatif menggunakan spektrofotometer yaitu suatu teknik untuk mengukur kadar protein dari suatu bahan berdasarkan kemampuan protein dalam menyerap cahaya di sekitar UV visible. Nah, bagaimana sih caranya? Yang kita lakukan adalah mengukur absorbansi menggunakan spektrofotometer dengan data absorbansi. Nah, bagaimana sih cara mengkonversi absorbansi dari suatu sampel ke konsentrasi protein dari suatu sampel itu? Yaitu menggunakan kurva standar yang didapatkan dari larutan standar. Nah, larutan standar sendiri itu adalah suatu larutan yang sudah diketahui konsentrasinya terlebih dahulu. Biasanya dalam suatu pengukuran dilakukan dengan beberapa konsentrasi dari larutan standar tersebut. Nah, baru nanti akan didapatkan data absorbansi, lalu akan dibuat persamaan linear menggunakan Excel dengan rumus Y sama dengan A plus BX, di mana Y adalah absorbansi dan X adalah konsentrasi. Nah, bagaimana sih cara mengkonversi absorbansi tersebut ke konsentrasi protein tersebut? Dengan cara memasukkan data absorbansi tersebut. Nah, nanti akan didapatkan nilai X-nya. Jadi kesimpulannya untuk metode analisis protein dalam susu greenfield yaitu menggunakan spektrofotometer karena kemampuannya dalam mengidentifikasi protein terlarut dalam susu dan memiliki tingkat presisi yang tinggi serta tidak memerlukan destruksi seperti metode Gildan. Sekian dari kelompok kami.